Nah, di sini Egy langsung meledak. Dia menuntut bukti kontradiksi Al-Quran dari Moses. Saya nggak minta banyak, satu aja, buktikan, katanya. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu fitnah, kamu musuh kami umat Islam. Kami bunuh pun tidak apa-apa, kamu menghina Islam, lanjutnya. Profesor Egy Sujana beri pelajaran buruk buat umat Islam di Indonesia. Di depan publik, dia ancam bunuh seorang dokter Kristen cuman karena beda pendapat. Ini terjadi pas Egy hadir sebagai pembicara di sesi dialog lintas agama yang diadakan Forum Arimatea secara live di YouTube 6 Februari lalu. Dialog itu bertema Tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika. Di situ hadir perwakilan Islam dan Kristen. Dari pihak Islam ada Egy dan Ustadz Syamsul Arifin. Dari pihak Kristen ada Pendeta Muriwaliyanto Matalu dan Dr. Moses Wibowo. Dalam diskusi yang berlangsung 4 jam, Egy bikin kontroversi dengan bilang konsep Tritunggal itu kontradiktif. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari 3 pribadi yang berbeda? Bapa, Anak, dan Rohul Kudus, ucap Egy. Dia juga mempertanyakan kenapa Yesus yang dianggap Tuhan malah berdoa kepada Bapa. Mendengar pernyataan itu, Dr. Moses merespon dengan santai. Kalau Prof. Egy bilang dalam Alkitab banyak kontradiksi, saya juga tinggal klik website. Di sana juga banyak sekali ada kontradiksi Al-Quran, ucapnya. Tapi kemudian Moses menekankan, soal kontradiksi adalah soal tafsir dan untuk membahasnya diperlukan ahli yang memiliki pengetahuan mendalam. Nah, di sini Egy langsung meledak. Dia menuntut bukti kontradiksi Al-Quran dari Moses. Saya nggak minta banyak, satu aja, buktikan, katanya. Lalu dia bilang, kalau kamu tidak bisa jawab, kamu fitnah, kamu musuh kami umat Islam. Kami bunuh pun tidak apa-apa, kamu menghina Islam, lanjutnya. Duh, kok jadi ancaman pembunuhan ya? Di bagian lain, Egy juga tidak menghormati ketetapan waktu yang ditentukan moderator. Setiap pembicara kan diberi batasan waktu 12 menit. Nah, di saat Egy lagi kencang menyerang lawan bicaranya, kebetulan batas waktu 12 menit sudah terlewati. Moderator dengan santun mengingatkan Egy. Waktu sudah habis, katanya. Ternyata Egy melanggar dengan terus menjawab nggak mau dan beralasan belum selesai. Norak lu, payah, lanjutnya. Setelah kru terpaksa kasih waktu tambahan. Dalam diskusi yang berfokus pada teologi ini, Egy juga malah bawa-bawa politik. Kalau ada orang yang pekerjaannya melampaui batas, sudah jelas 2 periode, minta 3 periode, setan itu orang. Saya nggak nyebut orang ya, tapi logika berpikir, lanjut Egy. Si Gibran belum 40 tahun, baru 36 tahun dipaksakan jadi bisa karena ada si Paman Usman, kata Egy meracau. Sikap Egy ini jelas bertolak belakang dengan semangat dialog lintas agama. Diskusi itu tempat bertukar pemikiran, bukan ajang ngamuk-ngamuk dan mengancam orang. Dalam diskusi, setiap orang harus bisa mengkritik dan dikritik pemikirannya. Kalau Egy keberatan Al-Quran dikritisi, dia juga harusnya nggak mengkritik keyakinan umat Kristen. Apa yang dibilang Moses bener kok. Coba aja browsing Google dengan kata kunci kontradiksi dalam Al-Quran. Dengan segera muncul materi kontradiksi Al-Quran. Ngancem bunuh orang dalam diskusi bukan cuman premanisme, tapi juga bentuk kegagalan berpikir secara intelektual. Kalau sikap kayak gini dibiarkan, lama-lama ruang diskusi bakal hilang diganti sama pemaksaan pendapat tanpa boleh dibantah. Dan kalau sampai ada yang benar-benar ambil ancaman Egy secara harfiah, siapa yang bakal tanggung jawab? Please deh, beragama tuh pakai akal sehat dong.